Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Hari ini seperti biasa kita akan membuat analisa secara market live untuk Euro USD buat trading plan minggu ini. Oke teman-teman, salam sukses buat teman-teman Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jerman, Rusia, Taiwan, Amerika, dan juga negara-negara yang lain yang sering pakai bahasa Latin saya kurang mengerti ya, tetapi saya percaya Anda, saya lihat tetap setia menonton channel saya. Saya percaya bahwa bahasa-bahasa analisa ini adalah bahasa universal, meskipun bahasa tidak mengerti, tapi Anda bisa mengerti dari gambarnya. Oke, bagi teman-teman yang pertama kali hadir, kalau mau dapat video secara rutin, teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya, dan teman-teman tentu boleh berdiskusi lewat komen ya, lewat komen ya. Dan tentu yang bertanya secara bermanfaat untuk diri dan orang lain akan saya respon dengan baik. Kalau berupa nyinyir biasanya saya ya juga tidak akan memberi respon bagaimana begitu ya. Dan teman-teman, biasanya nyinyiran yang saya terima adalah yang sudah saya lihat sudah putus asa di dunia ini ya. Memang disinilah bahwa memang seringkali terjadi apatis itu bisa dimaklumi oleh karena apa? Oleh karena yang kita terima seringkali ya, medsos yang ngomongnya itu begitu gampang ya. Sebulan beli mobil ya. Kemudian ya sehari 1 jam ratusan juta menitan ya. Begitu gampang kelihatannya, tapi ketika terjun ke dalam malah jual mobil ya. Jual rumah dan gadai rumah gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan beberapa teman itu saya lihat sangat putus asa dan agak marah gitu ya. Kalau melihat analisa-analisa, termasuk analisa saya sering jadi sasaran. Tapi ya dimaklumi gitu ya. Jadi teman-teman begini, kalau teman-teman merasa putus asa, merasa itu tidak sesuai kenyataan, teman-teman istirahat dulu, dan teman-teman betul itu perlu cari mentor yang, kalau teman mau kembali serius ya, tapi kalau tidak mendingan teman-teman tinggalkan dunia ini. Betul ya, tidak seindah yang dikatakan. Jadi di sini kita sama dengan sebuah usaha, kita perlu belajar proses disiplin yang tinggi ya dari waktu ke waktu gitu ya, dan jangan berpikir ini adalah tempatnya untuk membuat kita kayak mendadak kayak kayak teko Aladin gitu, gosok-gosok langsung gitu ya, besok kaya gitu, datang istana lah apalah. Gak ada ya teman-teman, jangan menghayal ya. Kita terjun sini harus proses belajar. Oke teman-teman, ya, kita hari ini berbicara tentang Euro USD. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar, mau dibimbing oleh saya lewat workshop saya Price Action Advance, teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp ya. WhatsApp itu hanya untuk admin buat diskusi mengenai workshop saya, jadi tidak untuk diskusi teknik. Kalau diskusi teknik teman-teman lihat di sini, langsung tanya di komen sini ya, supaya yang lain bisa mendengar pertanyaannya. Kalau saya memberi jawaban juga bisa, yang lain bisa tahu ya. Kita jadikan komunitas YouTube ini untuk kita berdiskusi, saling belajar. Oke? Clear ya teman-teman ya? Oke. Nah, kenapa kita bicara Euro USD selalu melihat di XY? Karena ini adalah korelasi yang sangat ya, yang sangat apa ya, sempurna ya dengan euro. Boleh katakan 55% ke atas itu euro dipengaruhi oleh indeks dolar. Nah, kalau kita melihat dari kemarin itu ya, sideways. Ya, masih sideways, dan dia masih seperti yang saya bilang ya, dia masih bertahan di dalam range ajaib saya yang belum ini ya, belum belum berhasil ditembus oleh dia gitu ya. Nah, sehingga dia masuk ini, dia mulai ada main di dalam range. Kalau dia tembus, dia bisa akan naik kencang ya, di XY-nya. Oke ya, teman-teman. Nah, kita juga melihat euro pasti ada di bawah ya. Nah, kita lihat dia selalu korelasi terbalik, teman-teman. Kita lihat euro, betul kan ya, tuh ya, dia selalu korelasi terbalik. Kita lihat, nah euro ada di bawah, bermain-main di bawah begitu ya. Oke. Sekarang
Seperti saya katakan, kita tidak peduli dia mau naik mau turun. Yang kita peduli sekarang adalah dia mau bergerak. Karena kita menangkap momentum ya. Oke. Jadi kita kita akan buat. Kita akan cari range pergerakan dia untuk kita bisa ambil momentumnya. Ya, kita cari pergerakan range-nya. Oke. Nah, jadi kita ambil range ini ya. Buat kita lakukan action. Kita zoom out di time frame yang lebih rendah. Kita melihat apa yang terjadi, apa yang mesti kita lakukan ya. Jadi kalau lihat ya, dolar terus menguat, kita akan memulai dengan sebuah skenario sell dulu ya teman-teman ya. Oke. Kita melihat ya. Ini gerakannya agak sideways ya minggu ini ya. Oke. Kita memulai dari gini saja lah ya. Yang pertama kita akan melakukan sell di sini ya, teman-teman. Sell di berapa itu? 1.16057 ya. Dan kita tentu batasin stop loss jika harga bergerak tidak sesuai rencana ya. Kita akan buat batasin risiko. SL. Satu poin 16353. Kemudian kita akan membuat TP, target profit pertama di sini. Target profit kedua. Oke, ini kita sell pertama. Jikalau dia tembus kita punya skenario dan bisa jebol kita punya stop loss ya. Maka kita akan lakukan sell kedua di atasnya ya. Kita akan membuat sell lagi di 16709 atau 10 boleh ya. Kemudian kita tentu batasi risiko karena tidak ada yang tahu kepastian sebuah harga bergerak ya. Nah, pasar bukan milik nenek kita ya. Jadi bisa diatur gitu loh ya, dan kita tahu ya. Oke. Kemudian kita akan target 1 di sini. TP1 ya. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini ya, karena gerakannya agak sideways jadi kita range-nya agak kecil jadinya ya. 1.16057 ya. Oke. Ini adalah skenario kita ya untuk minggu ini.
Dan kemudian kita lihat ya, kita akan membuat, ada nggak peluang untuk kita buy? Ada ya teman-teman, kita akan memulai buy dari sini. Kalau dia harga masih terus di sini menuju ke turun ya, kita boleh menyambut buy di sini. Saya ubah ke biru ya. Kita boleh menyambut buy di sini. Saya ubah saja. Saya jadi buy. Kita buy di sini 1.14416 ya. Kemudian kita batasi stop loss seperti biasa. XL TP1 TP2 akan buy ya. Kita akan buy di 1.14416. SLD kita 1.14103 ya, 00 juga nggak apa-apa. TP2 1.15352. Oke, ini buy ya. Dan untuk pergerakan kelihatan minggu ini kita hanya bisa melakukan buy di sini ya. Buy paling bawah karena USD itu kita melihat sampai saat ini cenderung ya, dia masih menguat pelan-pelan ya. Masih cenderung menguat pelan-pelan dan kita tidak banyak melihat pergerakan Euro USD juga ya. Kelihatan dari minggu kemarin dia memang sideways. Oke. Saya pikir teman-teman hanya itu yang bisa kita lakukan untuk minggu ini ya, karena gerakan harinya masih sempit ya. Oke, kita ambil yang momentum-momentum yang sempit-sempit, nggak apa-apa ya. Saya pikir ini cukup untuk trading plan kita Euro USD minggu ini. Salam profit, salam sukses untuk kita semua.